Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk rekan-rekan sekalian mahasiswa kelas 04 untuk mata kuliah gambar teknik MS1200. Jadi selamat datang di FTMD. Sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan karena ini kan mahasiswa TPB ya. Jadi yang unik dari kalian ini semenjak masuk keterima di ITB belum pernah menginjakkan kaki sama sekali ya di dalam kampus. Buru-buru nginjakin kaki, buru-buru merasakan nuansa akademis dan non-akademisnya, tapi nginjakin kaki aja udah nggak bisa gitu ya. Ya, tapi ya semoga di rangkaian perkuliahan, rangkaian acara-acara non-akademik yang disediakan oleh keluarga mahasiswa ya KM ITB, oleh kakak-kakak kalian di FTMD gitu bisa membawakan nuansa kampus ke rumah kalian masing-masing begitu. Karena kita memang kondisinya masih pandemi dan ya kami harap kita bisa segera bertemu di kampus gitu. Jadi perkenalkan sebelum saya masuk ke materi kuliah, ini banyak hal yang nggak terlalu kaku kalau dengan saya. Jadi banyak ngobrol-ngobrolnya aja ntar. Jadi perkenalkan, nama saya Rofi. Jadi saya berkantor di ITB itu di Lab Thermal atau Thermal Energy Laboratory di bawah FTMD. Jadi dari labnya sudah terlihat kalau saya itu kelompok keahlian konversi energi. Jadi kalau di FTMD sendiri itu ada 7 kelompok keahlian yang menaungi teknik mesin itu ada konversi energi, ada perancangan mesin, dan ada teknik produksi mesin. Kemudian di penerbangan ada strukturingan, ada DOWPT, terus ada satu lagi itu adalah fisika terbang, dan di material 1 KK ya ilmu material gitu. Jadi saya di KK konversi energi, dan Anda jika mau mengontak saya bisa melalui MS Team via chat, tapi jika hal yang urgent silakan telepon di sini atau WhatsApp. Anda juga bisa mengirim file melalui email ini, tetapi saya juga berharap kalau file dikirimkannya via MS Team saja, via chat. Kemudian, eh, ya mungkin selisih umur kita nggak terlalu jauh, jadi saya juga main Instagram. Instagram saya @ahrofi, jadi kalau mau follow silakan, nanti kita bisa saling follow lah. Tapi ya di dalam Instagram saya urusannya bukan kuliah-kuliahan, ya kehidupan sehari-hari aja. Ya, jadi saya lulus dari Teknik Mesin ITB pada tahun 2014, jadi 4 tahun. Kemudian saya sempat bekerja selama beberapa bulan di PT Lapi Ganesha Tama sebagai mechanical engineer, dan pada 2015-17 saya mengambil master di Tokodai atau Tokyo Kogyo Daigaku atau Tokyo Institute of Technology di Jepang. Kemudian sepulang dari master saya menjadi academic assistant atau asisten akademik dari 2017 akhir sampai awal 2019. Dan dari awal 2019 sampai sekarang saya menjadi dosen di ITB. Dan dosennya ini kalau Anda tahu di ITB itu ada 2 macam dosen. Ada dosen yang di bawah Kementerian Pendidikan, itu PNS, dan ada satu lagi dosen non-PNS. Jadi dosennya itu dibayar oleh ITB. Karena ITB sudah berbadan hukum, jadi bisa merekrut stafnya sendiri. Tapi saya termasuk yang dosen PNS. Kemudian job desk saya, ini per semester kemarin belum saya update. Jadi pengajaran, saya mengajar di gambar teknik dan gambar mesin, tapi di konversi sendiri saya juga sudah mulai mengajar di mekanika fluida. Kemudian menjadi asisten tutorial pada mata kuliah termodinamika, perpindahan panas. Tapi perpindahan panas juga saya mulai mengajar secara tandem. Dan beberapa praktikum di lab thermal, serta pekerjaan-pekerjaan lain terkait tugas sebagai dosen. Jadi tugas dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, jadi selain pendidikan, kita juga bertugas dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat. Gitu. Ya, jadi ini sedikit foto-foto kenangan saya masa lalu ya. Jadi dulu saya termasuk orang yang garis darah biru keras alias HMM pisan. Ya, bisa dilihat yang di tengah atas itu saya sedang ngapain tuh di Plaza Widya. Jadi kalian belum pernah ke Plaza Widya ya. Jadi ini posisinya di tengah kampus
dan saya memimpin Yale Boys ini. Ya bisa diperkirakan lah. Jadi saya pas 2013-14 itu menjadi ketua himpunan di HMM. Kemudian yang kanan ini lulus eh, dari ITB Oktober 14 bersama orang tua dan kakak. Kebetulan kakak saya juga dosen di ITB di Teknik Pertambangan angkatan 2006. Jadi saya angkatan 2010. Kemudian di bawah ini beberapa foto saya dengan teman-teman di S2 Tokodai. Jadi di foto ini ada kira-kira sekitar 3 sampai 4 anak mesin lah. Jadi ya anak FTMD lah ya kalau saya nyebutnya. Tapi memang yang ke Jepang ke kampus saya rata-rata anak teknik mesin sih. Jadi seangkatan saya tuh ada sekitar 6 orang yang lanjut S2 di Tokodai dan satunya itu dari anak penerbangan gitu. Tapi beberapa anak material juga teman-teman saya juga pada exchange ke sana. Terus yang jodohnya menjadi dosen di FTMD cuman saya sejauh ini untuk di angkatan saya. Tapi untuk yang di Tokodai ada beberapa dosen FTMD itu lulusan sana. Jadi ada saya, ada Pak Panji, ada Pak Firman, ada Pak Gea. Nanti kalian akan ketemu lah saat sudah masuk di prodi gitu. Jadi itu dan ini keluarga kecil saya ada satu istri dan satu anak, nggak usah banyak-banyak. Nah ini kenangan yang tak terlupakan lah, Yale Boys di depan kampus. Jadi mungkin kalau kalian ke kampus bisa sini ya, bisa sampai ke depan kampus aja tapi nggak bisa masuk. Ya dulu pernah memimpin Yale Boys saat wisuda dengan teman-teman. Kemudian tempat bekerja saya ada di lab thermal. Jadi lab thermal ini agak susah menjelaskan juga ya kalau belum pernah masuk ke kampus. Jadi di lab thermal itu kalau Anda melihat ITB kan ada sisi utara, selatan, timur, barat. Sisi baratnya kan berseberangan dengan kebun binatang ya. Jadi FTMD itu posisinya dekat dengan kebun binatang. Jadi ini Jalan Taman Sari seberangan. Terus ada gedung yang remarkable, di sini adalah GKU Barat, gedung kuliah umum. Kemudian FTMD ada di sisi utaranya dan lab thermal ada di bagian sini. Kalau mau lihat-lihat di dalam kampus bisa cek di YouTube saya. Jadi saya mempersiapkan video dalam kuliah PTMD. Jadi bisa dilihat-lihat. Nanti langsung cari Ahmad Rofi Irsyad aja bisa langsung ketemu di YouTube-nya. Gitu. Dan sedikit pengalaman profesional mungkin nggak usah saya jelaskan, tapi pada umumnya saya bekerja di bagian konversi energi, baik itu energi terbarukan dalam bentuk matahari, angin, kemudian energi fosil. Jadi di sini salah satu siklus yang ada di pembangkit listrik tenaga uap, baik itu bahan bakarnya batu bara, gas maupun minyak. Kemudian di sini salah satu skema jalur pipa di pipa geotermal, jadi panas bumi. Dan yang kanan bawah ini saya sempat masuk ke dalam satu tim yang menyusun standar energi minimal dari komponen AC, dari performa AC. Jadi kalau kalian punya AC gitu, di sisi kanannya kan ada stiker AC ini levelnya berapa bintang gitu. Nah, itu saya termasuk salah satu tim yang menyusun di sana. Jadi bidang saya itu nggak jauh-jauh dari membangkitkan energi dan memanfaatkan energi secara efisien gitu. Pembangkitan energinya baik itu dari fossil fuel maupun dari renewable. Kemudian kalau riset saya lebih ke arah ke renewable, jadi ke arah bahan bakar padat yang di sisi kiri ini dan di sisi kanan ini ke arah radiasi matahari. Jadi ini nggak jauh dari topik riset saya saat S1 dan S2. Jadi memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, lalu kita gunakan sebagai bahan bakar padat, baik itu untuk pembangkit listrik, baik itu untuk produksi logam gitu ya. Dan di sini juga riset terkait matahari yang terkonsentrasi. Oke, jadi cukup untuk perkenalannya. Kemudian terkait mata kuliah gambar teknik ini, ini salah screenshot ya. Ini mata kuliahnya gambar mesin, bukan gambar teknik. Jadi gambar teknik secara silabus pada intinya mempelajari bahasa yang akan menjadi media komunikasi antar insinyur teknik mesin begitu. Jadi luaran mata kuliah gambar teknik ini ada 3 hal.
Jadi secara garis besar adalah knowledge, skill, dan competence. Jadi secara knowledge, Anda diharapkan bisa memahami berbagai hal terkait gambar teknik, memiliki skill untuk menggambar, dan keterampilan saya rasa masih belum, karena keterampilan ini lebih ke arah eh, menciptakan, mendesain sesuatu gitu ya. Kompetensi, maaf, masih belum untuk kompeten menentukan. Tetapi di gambar teknik ini kita akan terkait bagaimana kita mempelajari bahasa yang akan kita gunakan sehari-hari nantinya. Kemudian satuan acara perkuliahan, jadi kita secara garis besar ada 5 dan ada 5. Jadi ada 10 topik besar. Yang pertama adalah pendahuluan dan alat-alat gambar, kemudian layout, line dan lettering, kemudian konstruksi geometri dasar. Saya sambil preview sedikit saja. Jadi alat gambar ini terkait peralatan apa saja yang kita gunakan dalam merancang atau dalam menggambar begitu. Baik, tapi untuk mata kuliah gambar teknik kita fokusnya ke gambar manual, jadi kita belum masuk ke gambar CAD, yaitu Computer Aided Design. Nantinya untuk CAD akan masuk saat kalian masuk ke prodi, jadi masuk ke teknik mesin atau penerbangan atau material gitu. Nanti ada mata kuliah gambar mesin. Kemudian yang kedua ada layout, line dan lettering. Jadi ini terkait media gambar kita yang secara standar itu apa saja, baik itu dari kertas yang A0, terus A1 sampai A4 yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kemudian konstruksi geometri dasar, jadi bagaimana caranya kita bisa membuat berbagai geometri yang basic, itu seperti lingkaran, pastinya pakai jangka ya. Kemudian kita menggambar segi 5, segi 6, karena segi 5, segi 6, segitiga itu prakteknya itu menjadi salah satu bentukan kepala mur baut gitu ya. Kalau kalian sudah bengkel gitu di rumah, nukang-nukang kecil pasti sudah familiar dengan obeng, dengan mur, baut gitu-gitu. Kemudian multi-view projection drawing ini terkait bagaimana kita melihat suatu benda dari jadi kan kita nggak selalu melihatnya gambar 3 dimensi ya, kita melihatnya gambar 2 dimensi gitu. Nah, bagaimana dari sekian rangkaian gambar 2 dimensi kita bisa membuat satu gambar 3 dimensi begitu. Itu terkait multi-view projection. Kemudian pandangan khusus ini terkait kalau kita mau melihat suatu gambar dari berbagai sisi, gambar potongan, melihat tengah-tengahnya, kemudian kita berikan dimensi, kemudian kita lakukan sketching dan menyusun gambarnya. Jadi secara garis besar, selama 15 minggu ini, harapan dari kami saat ketika kalian sudah lulus dari mata kuliah gambar teknik, yang pertama kalian bisa menggambar, dan dalam menggambar itu tahu pakem-pakem yang digunakan dalam standar ISO begitu. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait apa pentingnya standar, tapi terkait satuan acara pembelajaran rasanya tidak usah terlalu dijelaskan sekarang, nanti akan saya jelaskan di tiap awal topik begitu. Tapi pada intinya akan ada 2 ujian. Yang pertama UTS pada minggu ke-7, selama ini selalu di jam kuliah, jadi bisa antisipasi nanti di minggu ke-7 jam segini akan ada UTS, ujian begitu. Dan pada minggu ke-16, pada minggu UAS akan ada juga ujian UAS. Kemudian referensi yang menjadi bahan belajar kita, yang pertama dan yang paling utama adalah standar. Jadi standar yang akan kita gunakan adalah standar ISO atau International Standard Organization dan BS, British Standard. Tapi yang British Standard ini kita kesampingkan dulu lah, kita fokusnya di ISO dulu. Tetapi karena standar ISO ini secara availabilitasnya itu adalah barang komersil, jadi kalian tidak memiliki akses ke sana kecuali punya akses gitu ya pakai hal cara-cara yang tidak legal. Ya kalau itu saya nggak mau ngajari lah, itu kalian belajar sendiri aja lah. Tapi hal-hal ISO tersebut itu akan kami rangkum dalam materi kuliah dan praktikum serta modul gambar teknik. Jadi kalau secara minimal ISO yang penting pasti sudah tercangkup pada materi kuliah dan praktikum serta modul gambar teknik. Kemudian tambahannya ini agar belajar lebih tersistematis bisa mengikuti buku-buku ini, tapi yang menjadi referensi utama saya adalah yang tengah ini, yaitu dari Pak Frederick Giseke.
Gitu. Ini judulnya Technical Drawing with Engineering Graphics. Jadi tinggal sesuaikan antara yang ada di silabus dengan silabus satuan acara pembelajaran selama 15 minggu dengan yang di buku Giseke ini. Tapi beberapa materi kuliah nanti akan saya rangkum dari ISO dan dari materi ini. Kemudian dari aspek penilaian, mahasiswa wajib masuk minimal 70% dari perkuliahan. Ini peraturan wajib dari ITB dan dari FTMD. Jadi untuk kehadiran silakan lakukan absensinya secara mandiri di SIX. Kemudian selain dari kehadiran ini menjadi minimal ya. Jadi kalau kurang dari 70% akan menjadi tidak lulus. Tapi karena kontennya ini adalah kuliah online, jadi saya sebenarnya nggak terlalu mewajibkan Anda harus memperhatikan jam segini gitu. Kan bisa aja kalian jam segini ada kepentingan yang lebih penting, ya udah nggak usah hadir. Tapi kalau Anda nggak hadir secara fisik, tapi ngisi di SIX begitu, nah konsekuensinya Anda harus sudah paham dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Entah Anda belajar secara mandiri atau Anda menonton rekaman dari kuliah, bisa saja begitu. Tapi pada intinya jangan lupa untuk mengisi absensi minimal 70%. Kemudian nantinya di tiap kuliah, bukan di tiap kuliah, di beberapa kuliah akan ada kuis dan PR yang tidak terjadwal. Bobotnya adalah 10%. Kemudian akan ada 2 ujian, yaitu ada UTS dan UAS, masing-masing bobotnya 20%. Jadi dari sini bisa dirangkum bahwa secara teori bobotnya adalah 50%. Kemudian bentuk ujiannya dapat berupa esai, pilihan ganda atau lisan, tapi nanti akan ditentukan kemudian. Kemudian dapat diberikan open atau close book, ditentukan juga kemudian. Ini maksudnya esai adalah praktek menggambar ya, tapi masih to be determined lah, TBD. Kemudian yang tidak kalah penting adalah praktikum. Jadi bobot praktikum di sini 50% dan akan ada 7 modul dan semuanya harus diikuti si 7 modul ini. Karena yang membedakan antara gambar teknik MS1200 dengan gambar mesin MS2101 adalah gambar teknik fokus pada skill, sedangkan gambar mesin fokus kepada knowledge. Jadi pada gambar teknik itu adalah skill, bagaimana Anda bisa nantinya menggambar sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian kalau gambar mesin itu nantinya terkait Anda sudah punya fondasi dari gambar teknik, tetapi bagaimana memanfaatkannya dalam merancang beberapa elemen mesin sesuai dengan pakemnya begitu. Jadi ada sedikit knowledge yang dimasukkan dalam gambar mesin. Kemudian terkait praktikum, seperti saya sebutkan barusan, terdapat 7 modul, wajib hadir dan mengumpulkan semua modul. Praktikum nantinya akan dilakukan di MS Teams masing-masing kelas. Satu sesi praktikum itu kira-kira 2-3 jam. Tiap 30 menit nantinya kalian akan diminta untuk mengumpulkan foto progres gambarnya. Jadi kalau untuk praktikum ini harus dilakukan secara sinkron. Jadi nanti akan ditentukan jadwalnya antara ketua angkatan kalian atau ketua kelas dengan koordinator asisten lab gambar begitu. Jadi seperti semacam kelas, tapi di dalam kelas tersebut kalian menggambar di rumah masing-masing dan tiap 30 menit mengumpulkan fotonya. Jadi begitu sistem praktikumnya, bukan yang memperhatikan terus-menerus, tapi kalian luangkan waktu 2-3 jam untuk menggambar sesuai panduan. Kemudian nantinya setelah sesi ini berakhir, maka gambar dikumpulkan sebagai semifinal, dan setelah semifinal ini akan terdapat waktu 1 minggu untuk memperbaikinya dan dipersilakan untuk asistensi kepada asisten lab gambar. Nantinya penilaiannya akan berupa progres dalam menggambar dan gambar finalnya. Dan saran saya, walaupun progres ini akan dikumpulkan, tetapi itu tidak secara substansial. Itu lebih ke arah mengontrol apakah kalian mengerjakan pada waktu itu juga. Dan saran saya nikmati prosesnya, jangan terlalu terburu-buru, jadi kerjakan saja sesuai pace kalian. Yang penting adalah kalian bisa memahami pakem-pakem dalam menggambarnya, begitu. Kemudian detail akan disampaikan oleh koordinator asisten lab gambar. Nah, ini untuk aturan khusus di kelas 02. Jadi kehadiran kuliah
kalian isi secara mandiri, komunikasi via MS Teams, dan mengontak kelas sesuai etika berkomunikasi. Jadi ini pengalaman saya dan beberapa dosen pengampu ternyata melihat sesederhana mengontak dosen atau mengontak mengontak orang dari industri begitu, itu ternyata masih banyak yang miss gitu. Jadi kami punya kewajiban untuk mengajarkan etika komunikasi. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian setiap pertemuan kuliah minimal 5 orang wajib menyalakan video dan audio. Bagian di sekitarnya berisik bisa mute. Seperti sekarang saya lagi ada azan di dekat rumah ini. Semoga suaranya nggak terlalu bocor lah. Kemudian akan ada pertanyaan acak di beberapa pertemuan untuk mengecek partisipasi mahasiswa. Jadi kalau Anda mengisi kehadiran di CX, jadi Anda harus bertanggung jawab atas pengisian itu. Gitu. Jadi kalau pas partisipasi saya panggil nggak ada, ya sudah. Nanti kita ngobrol lagi setelah itu. Nah, ini terkait etika dalam mengontak dosen. Minimal sekarang kan yang kalian akan banyak komunikasi selama 4 tahun ke depan adalah dengan dosen ya. Tapi nantinya juga akan ada kesempatan komunikasi dengan pihak perusahaan, dengan pihak industri, dengan pihak pemerintah. Nah, pakemnya itu nggak susah sebenarnya. Intinya kita memikirkan sudut pandang dari orang yang kita ajak ngobrol. Yang pertama itu perhatikan kapan waktu yang tepat. Kalau yang ini, kalau saya pribadi nggak terlalu relevan ya. Jadi silakan aja kalau kalian mau ngontak saya jam 12 malam, jam 2 pagi, atau Sabtu, Minggu silakan aja. Tapi jangan hard feeling kalau saya balesnya itu kira-kira pas jam kerja ya. Jadi pas hari kerja, pas paginya gitu, atau pas Sabtu Minggu nggak saya bales, ya nggak usah hard feeling. Tapi kalau sudah beberapa hari, udah 2-3 hari nggak dibalas, ingatkan aja. Terus saat mengontak, awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Jadi defaultnya selamat pagi Bapak, Ibu, atau Pak Rofi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika memang sama-sama Muslim. Kalau saya Muslim, jadi boleh pakai Assalamualaikum. Ucapkan kata maaf, ini menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati, bukan kerendahan diri ya. Karena kita semua sama-sama sibuk, jadi ini adalah hal yang nggak ada di negeri barat sana, ini adalah budaya timur kita. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu Bapak. Kemudian jangan lupa untuk mengenalkan diri di tiap kontak itu. Jadi mohon maaf Pak Rofi, perkenalkan saya, misal ini contohnya Putri, mahasiswa FTMD angkatan 2020. Ya, dan dalam rangka apa mengontak saya? Jadi kan nggak cuma mahasiswa, tapi status Anda itu mengontak saya sebagai apa? Mahasiswa gambar teknik atau sebagai mahasiswa TPB ingin ingin mendapatkan pencerahan, kan macam-macam ya. Kemudian gunakan bahasa yang umum, jangan menggunakan singkatan-singkatan. Kemudian tulis pesan dan secara jelas begitu. Dan akhiri, jadi jangan lupa diakhiri dengan terima kasih atas perhatiannya atau terima kasih sebelumnya gitu. Jadi pakemnya gitu ya. Salam, terus perkenalkan diri, mengontak sebagai dalam rangka apa, lalu topiknya, dan tutup dengan salam penutup begitu. Dan ini yang sering kelewat adalah saat kalian menuliskan nama dan prefix, itu etika komunikasi tertulis adalah menuliskannya dalam huruf kapital ya. Jadi kalau nulis Pak Rofi gitu, P-nya kapital, R-nya kapital. Di sini saya berikan satu contoh nih. Ini contohnya ada mahasiswa kakak kelas kalian namanya Georgius. Ini kalau ini nggak usah saya sensor lah, karena ini sebagai apresiasi juga ke dia. Selamat pagi, nama saya ini mengontak dalam rangka kelas gambar mesin. Kemudian mohon maaf mengganggu. Oke ya, checklist ya. Saya ingin bertanya bla 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 bla. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini udah benar nih. Awali dengan salam, perkenalkan nama dan NIM, mengontak sebagai apa, dan menggunakan kapital khususnya untuk nama. Nah, ini contoh yang kurang baik. Jadi ini salah satu kakak kelas kalian juga, salah satu inilah, bukan mahasiswa ECEC, pejabat penting di himpunan. Tapi memang secara fisik sehari-harinya kenal. Tapi kalau saya kan nggak punya nomor HP dia ya, tahu-tahu nyerocos panjang aja. Assalamualaikum bla 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 bla, terima kasih gitu.
Tapi oke lah, salam, mohon maaf, kontennya apa, terus penutup gitu. Nah, tapi nggak ngomong ini siapa nih, saya belum save nomor Anda. Oh ya, mohon maaf ini saya dengan bla 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 gitu. Ini kalau di WA atau di MS Teams chat. Kalau via email itu jangan cuman ngirim file aja, kirimkan juga badan emailnya gitu. Jadi ini saya ceples juga nih. Selanjutnya isi badan email selagi Anda berkomunikasi dengan sopan melalui email gitu. Jadi ya sama aja. Yang terhormat Pak Rofi, selamat pagi. Perkenalkan saya siapa, saya mengontak dalam hal apa dan bla 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 gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Tetap harus ada badan email, seurgent apapun emailnya, karena email itu merupakan salah satu komunikasi secara resmi. Nah, kemudian ini terkait aturan khusus di kelas saya. Jadi di sini saya minta tiap pertemuan ada 5 mahasiswa yang menyalakan kameranya agar saya nggak terlalu merasa sendirian di melakukan kuliah ini, gitu ya. Jadi ini lihat saja sesuai dengan jadwal. Minggu pertama ada Fadil, Glenn, Baron, Dava, dan Raffi. Jadi saya minta 5 anak ini menyalakan video kamera, webcamnya gitu. Dan saat mendengarkan kuliah, saran saya tetap pakai baju yang sopan dan duduk seperti saat melakukan kuliah gitu. Jangan tiduran di kasur, karena kalau tiduran di kasur rasanya akan nggak fokus sih. Saya ikutan beberapa webinar dengan sambil tiduran itu kayak kurang kurang fokus gitu. Nah, ini jadwalnya seperti ini. Jadi untuk 5 mahasiswa ini boleh mulai nyalakan kameranya. Nanti akan saya cek. Tapi kalau ada masalah kuota atau masalah sinyal, silakan kontak saya via Japri, bilang mohon maaf tidak bisa nyalain kamera karena bla 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 gitu. Ya ini untuk absensi 1 sampai 30, kemudian ini untuk absensi 31 sampai 59 gitu. Nah, ini semua orang akan habis di minggu ke-13 dan di minggu ke-14 dan 15 nanti saya minta setengah kelas untuk menyalakan. Jadi satu orang tuh paling enggak dalam satu semester dalam kuliah cuman 2 jam, cuman 4 jam aja untuk nyalain kamera gitu. Saya rasa nggak terlalu susah ya, nggak terlalu berat ya untuk nyalain kamera 4 jam dalam satu semester. Kemudian ini kita sambil istirahat saja lah sebelum masuk ke sesi kuliah yang utamanya. Jadi kalian kan sudah menjalani kuliah online selama 1 semester, kemarin semester ganjil. Nah, eh, kami, bukan, khususnya saya ingin tahu nih ekspektasi Anda ke perkuliahan itu seperti apa, khususnya gambar teknik ini. Dan harapan Anda di akhir kuliah, terus agar kuliah online tidak melelahkan, apa yang bisa kalian berikan masukan pada saya. Dan kemudian agar pemahaman kepada materi lebih maksimal, baiknya seperti apa dalam pelaksanaan kuliah, dan agar Anda tidak mencederai integritas. Jadi di beberapa mata kuliah di semester kemarin, itu kami menemui banyak kecurangan akademis dalam waktu pelaksanaan ujian khususnya. Jadi silakan tuangkan unek-uneknya pada link berikut. Jadi silakan tuliskan, diketik bit.ly garis miring gamtek G kapital underscore K04 underscore 2021 gitu. Jadi saya beri waktu istirahat sekitar 5 menit untuk silakan mengisikan kuesioner ini gitu. Jadi oke, silakan mulai diisi. Apa ada pertanyaan dulu sambil sambil mengisi, silakan. Saya kopikan linknya ya di chat MS Teams. Sebentar. Silakan mulai ngisi lah, 5 menit. Ya, nggak usah yang terlalu serius-serius amat sih.
Ya sambil nunggu biar nggak garing-garing amat, saya mau ngajak ngobrol ini nih anak-anak yang sudah menyalakan kamera. Jadi yang pertama ini ada Fadil Ar-Razik. Fadil, hadir? Halo, Fadil. Fadil Ar-Razik ternyata tidak ada ya. Kemudian ini ada Glenn Yohanes. Hadir, Glenn? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Glenn posisi di mana sekarang? Sekarang sedang di Medan, Pak. Oh, di Medan. Aslinya SMA berapa dulu? SMA Negeri 2. SMA 2? Ya, SMA Negeri 2 Bali. Di Sumatera Utara. Bali? Bali G, Pak. Di Utara. Oh, Baligi. Glenn sini apa nih? Oh, Pasaribu ya? Di FTMD kenal Pak Hisar nggak? Belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ya? Udah pernah dengar namanya. Mm-mm. Itu marganya sama Hisar Pasaribu. Oke. Terus Baron. Hadir ya, Baron ya? Suaranya nggak keluar, Baron. Ya, Apa terdengar tidak? terdengar tapi kecil sekali. Baron asli mana, Baron? Bandung. Oh, Bandung. Posisi di Bandung berarti ya? Iya. SMA berapa dulunya? 3. Wah, nanti ke Bandung. Ya, banyak legenda-legenda lah anak-anak SMA 3 di sini. Oke, selamat membuat legenda yang baru ya, Baron ya. Kemudian ada Dava. Halo Pak, hadir Pak. Dava asli mana? Posisi di mana? Asli Bandung Pak. Aslinya di Bandung saya. Oh, SMA 3 juga? Ya Pak, sama kayak Baron. Oh, mantap juga nih. Terus Raffi. Hadir? Raffi nggak ada ya? Ya, oke. Ada yang belum masuk kelas ini gimana nih? Waduh. Siapa aja? Ziyad Akbar, Ignatius Jovan, Fatia, Elsa. Udah pada masuk belum? Saya baru ngelihat requestnya. Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke. Di sini yang sudah pernah masuk kampus siapa? Literally masuk kampus. Baru pas open house doang Pak. Oh, Dava. Pernah masuk pas open house? Iya, waktu itu kan ada ITB open house ikutan, jadi baru kayak cuma ngeliat-liat gedungnya doang Pak. Belum masuk gedungnya. Tahun berapa itu? Masih tahun 2020 Pak. Sebelum UTBK dan sebagainya. Oh, udah pandemi belum Mas itu? Belum sih Pak, belum. Bulan apa berarti? Bulan Januarian? Pertengahan. Eh. Lupa sih juga, pertengahan tahun waktu itu tahun 2020. Pertengahan tahun kan kampus sudah nggak boleh dimasukin ya? Oh, Boleh ya? atau 2019 ya, saya juga lupa Pak. Sebelum UTBK pokoknya waktu itu udah lama banget. Bantu menjawab Pak. Gimana? Bantu menjawab itu yang open house itu yang saya ingat dan saya juga ikut pas itu di akhir tahun 2019 sebelum pandemi. Oh, akhir tahun 19. Ya. Oh, dia asli mana? Bandung juga? Saya asli Bogor tapi agak mepet Bekasi. Oh, sempat ke kampus juga ya? Ya. Iya, satu open house itu. SMA 1 Bogor? SMA 26 Jakarta. Oh, 26 Jakarta. Oh, kirain anak Bogor asli. Ya. Berarti kalian gimana pas OSKM ya full online gitu ya?
Iya Pak, full online. Udah tahu salam Ganesha belum? Kenal lah ya. Baru tahu online doang Pak, ngeliatin doang. Aduh, kasihan. Ya, semoga segera bisa ngampus lah. At least shift-shiftan gitu. Oke, ini udah 5 menit. Coba saya cek ya. Saya cek. Oh ya, sebelum kuliah Gamtek ini ada kuliah apa lagi untuk hari ini? Ini yang terakhir Pak matkulnya untuk hari ini. Oh, hari ini apa aja? Ada kuliah apa aja sebelum Gamtek? Fisika, matematika, statika struktur. Jam berapa aja berarti? Fisika. Jam 7 Fisika dari sampai pagi. 8. Terus? Kalkulus jam 9 sampai jam 11. Terus? Statur jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah. Oh, cuma sejam? Sampai jam 3 tadi. Ada yang sampai jam 3, Pak. Oh gitu. Ya tadi baru perkenalan. Statur sama semua nggak? Satu angkatan? Statur tadi sekelas semua deh kalau nggak salah. Iya, sekelas semua seangkatan. Si Gamtek ini saya juga masih lucu sih kepisah jadi 2 jadwal. Ada yang hari ini, ada yang besok kan ya, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Itu tuh ceritanya karena untuk memberi waktu kalian bisa milih praktikum. Jadi yang ambil kelas Rabu itu bisa praktikum hari Kamis, entah praktikum apapun, praktikum yang di Maviki atau praktikum Gamtek. Kemudian yang kuliah Kamis bisa ngambil waktu praktikum hari Rabu. Nah, tapi karena apa? Karena pandemi kan harusnya nggak relevan ya. Tapi entah kenapa kok masih dibikin kayak gitu sama lembaga TPB-nya. Tapi kalau yang di kelas ini ada jadwal kuliah nggak? Kamis jam 3 sampai jam 7 tuh? Sejauh ini Kamis nggak ada libur Pak. Diisi praktikum paling, tapi nggak tahu. Praktikumnya kayak gimana sih kalau ini fisika kimia? Kalau praktikum gitu sih Pak. Lebih ke arah lihat video sih Kak. Oh, demonstrasi gitu ya? Iya, asistennya nanti yang ngasih data buat diolah gitu. Oh, ya kayak gitu. Tapi itu harus dilakukan bersamaan dalam satu angkatan atau dipecah-pecah juga? Ada shift-shiftnya gitu sih Pak, kalau praktikum. Wah, ada shift-shiftnya juga ya. Ya. Oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ini ada 39 respons yang sudah masuk. Oke. Sip. Oke. Udah cukup lah ya istirahatnya. Jadi sekarang akan saya share terkait kuliah kita yang utamanya. Ya, jadi kuliah kita kan 2 SKS. Jadi dalam 1 minggu 2 SKS itu terdiri atas 2 jam kelas, 2 jam terstruktur, dan 2 jam mandiri. Nah, yang 2 jam kelas ini dilakukan sekarang, tapi 2 jam itu bukan murni 2 jam. Itu sebenarnya 50 menit kali 2. Jadi harusnya jam 3.40 bisa selesai lebih awal lah, nggak harus nunggu sampai jam 5 gitu. Oke, terus ya. Jadi yang pertama ini kita akan perkenalan tentang gambar teknik serta alat-alat gambar yang akan kita gunakan begitu. Nah, jadi topiknya minggu pertama adalah pendahuluan dan alat-alat gambar. Subtopiknya Anda dapat memahami terkait proses desain serta bahasa grafis dalam keteknikan. Dan kemudian alat-alat yang akan digunakan. Jadi
diharapkan Anda di akhir kuliah ini mampu memahami pentingnya gambar teknik sebagai bahasa komunikasi, memahami peran standar dalam gambar teknik, jenis-jenis gambar, alat gambar, dan skill-nya adalah mampu memilih dan menggunakan alat gambar. Tapi untuk hari ini kita belum mulai hands-on untuk gambar-gambar, untuk menggambar secara langsung gitu, karena saya harap dalam waktu seminggu ke depan Anda bisa membeli peralatan gambar gitu, sesuai standar minimalnya. Jadi yang pertama kita akan berbicara terkait proses desain. Nah, proses desain seperti yang Anda pahami, saya kurang tahu, kuliah pengantar rekayasa dan desain PRD itu di semester 1 atau 2 ya? Kayaknya semester 2 ya? Iya, Semester 2, Pak. Pak. Oh ya, semester 2. Jadi sebenarnya konsep untuk tahapan-tahapan desain itu akan dibahas lebih detail di sana. Tetapi akan saya review secara sekilas. Jadi tahapan desain itu pastinya dari konsep kemudian kita merancang. Konsep ini lahirnya, oh ya, jadi ini nggak semua yang saya ngomongkan itu ada di tulisan ya. Jadi kalau Anda mau mencatat, barangkali bisa buat pemahaman lebih lanjut atau pragmatisnya bisa buat belajar ujian, silakan. Jadi konsep ini lahirnya ada dari dua hal kalau saya bisa menyimpulkan dari selama ini. Jadi yang pertama itu dari kegelisahan atas apa yang tidak ada, jadi gelisah. Dan yang kedua adalah ingin mencapai mimpi besar gitu. Jadi sebenarnya yang saat ini nggak ada apa-apa. Kita hidup berjalan saja nggak ada masalah, tapi kita punya mimpi besar gitu. Jadi intinya semua pasti berawal dari masalah atau dari mimpi gitu. Kemudian kita terjemahkan konsep-konsep itu dalam sebuah rancangan, kemudian secara siklus, nantinya rancangan pasti akan kita buat prototip, kemudian kita lakukan pengetesan, dan nantinya pengetesan ini apakah hasil rancangan kita bisa memenuhi pakem-pakem dari dunia engineering, yang pasti utamanya adalah safety. Jadi apapun produk engineering itu harus mengutamakan safety, dan yang selanjutnya baru fungsi dan lain-lain begitu. Kemudian pre-production, quality, dan production ini terkait proses menjaga kualitas dari produk yang akan kita produksi secara massal, dan nantinya akan ada pengembangan dari produk sebelumnya, dan di sini akan menjadi lingkaran yang tidak akan berujung. Jadi kalau kita bicara yang muluk-muluk itu seperti pengembangan pesawat gitu. Jadi pengembangan pesawat nanti di kuliah selanjutnya akan saya putarkan video ya yang cukup menarik gitu. Jadi pengembangan pesawat sudah tahu ya siapa yang membuat. Tapi dari dulu itu ada yang konsepnya hanya dari baling-baling. Kemudian dari baling-baling dengan kayu mulai beranjak karena adanya perang. Kalau kayu gampang terbakar, gampang jatuh gitu ya. Akhirnya ganti ke logam, lembaran logam gitu-gitu. Nah, tapi di tahap konsep ini pasti perlu dituangkan dalam bentuk gambar. Dan nantinya setelah menggambar akan diciptakan prototip, dan nantinya akan ada proses keberlanjutannya. Jadi seperti pesawat tadinya dari kayu, kemudian menjadi lembaran logam, kemudian pesawat yang awalnya untuk satu orang bisa untuk banyak orang, kemudian yang dulu pesawat kecepatannya hanya di bawah sonic, di bawah kecepatan suara, sampai adanya pesawat Concorde kalau kalian pernah merasakan, bukan pernah merasakan naik, pernah melihat, jadi pesawat Concorde itu yang ujungnya mancung ke bawah, itu pasti karena kegelisahan ingin mencapai tempat dengan lebih cepat gitu. Akhirnya diciptakan pesawat supersonik, pesawat penumpang, dan sampai sekarang terus ada inovasi di sana. Nah, peran gambar teknik itu ada di tahap sini, ada di tahap perancangan, di mana gambar itu merupakan pengejawantahan dari apa yang kita pikirkan gitu. Ini beberapa contoh terkait gambar-gambar yang relevan di kehidupan kita sehari-hari. Ini gambar ya, gambarnya dari Wright Brothers tahun 1900, di mana dua bersaudara Wright ini membuat pesawat dari kayu dengan bentuknya seperti ini, dan sudah ada dimensi-dimensinya pada zaman segitu ya, pada tahun 1900-an. Ada tampak depannya, kemudian ada tampak samping, kemudian ada tampak atas, strukturnya seperti apa begitu. Tuh.
Itu dari yang kompleks. Kemudian dari yang sangat dekat dengan kita. Ini contohnya adalah gimbal untuk kamera. Jadi gimana caranya ada sistem yang membuat si kamera itu selalu menghadap ke satu titik yang kita set begitu. Nah, paling enggak kan berarti ada informasi dia bentuknya harus ada handheld yang nyaman, ukuran handheld yang nyaman sekian, kemudian dia bisa cukup untuk kamera dengan ukuran apa? Kalau speknya untuk handphone saja atau untuk smartphone pasti tidak akan sebesar ini. Tapi ini untuk kamera, kameranya apa? Kameranya mirrorless atau kameranya DSLR itu kan pasti ada beratnya ya, ada dimensinya juga. Itu akan menyesuaikan. Kemudian gambar kompleks yang lain ada alat berat di sini. Kemudian ini bahkan yang sesederhana ini. Ini contohnya kan terkait alat mainan bebek ini ya yang bisa gerak gitu, atau yang sederhana aja lah jam tangan kita, jam tangan yang bukan elektronik ya, yang jam tangan analog gitu. Itu kan terdiri atas susunan gear-gear gitu ya. Nah, kalau susunan gear itu tidak digambarkan secara standar, kalau dibuat oleh orang lain bisa aja kita cuma menggambarkan bunder-bunder, tapi nantinya bisa beda hasil produknya begitu. Jadi peran gambar ini akan banyak dan gambar itu merupakan bahasa komunikasi. Jadi kalau bahasa komunikasi kita ada dua ya. Sampai sekarang ada bahasa komunikasi lisan dan ada bahasa komunikasi tertulis gitu. Nah, ini contohnya nih, bahasa komunikasi lisan. Jadi anggaplah yang merah ini pengen punya suatu produk yang ada di pikirannya. Tapi dia ngomong ke bengkel seperti ini. Tolong buatkan balok dengan panjangnya 50 mili, lebarnya 70, tebalnya 100. Di tengahnya terdapat step kedalaman 20 mili, lebarnya 10 mili. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi si bengkelnya itu bisa menginterpretasikannya banyak hal. Jadi paling sederhana kan panjang, lebar, tebal. Jadi ini sebuah balok dengan panjang sekian, lebar sekian, dan tebalnya sekian. Kemudian di tengahnya ada step. Nah, definisi step ini apa? Apakah step yang seperti ini, yang seperti tangga, atau step yang berbentuk lengkung, jadi lengkung terus lurus, kemudian lengkung lagi, atau step itu lubang. Jadi seperti ini, stepnya seperti ini ada lubang, atau ternyata dia juga bilangnya berlubang diameternya sekian. Nah, jangan-jangan setelah step ada bentuknya seperti silinder seperti ini. Jadi mana yang benar? Jadi kalau kita cuma sekedar ngomong akan bisa misinterpretasi nantinya. Nah, ini agak halus sedikit. Jadi si bapak berbaju merah ini menuliskannya dengan tertulis seperti ini. Bisa buatkan balok ini enggak? Jadi speknya itu ukurannya sekian, dimensinya. Kemudian ada pada posisi bidang 70 kali 100. Nah, ini kan. Jadi terdapat lubang pada sisi ini 70 kali 100. Karena ngomong terdapat lubang di tengah-tengahnya itu bisa pada sisi 50-70 atau di sisi 50-100 atau di sisi 70-100. Nah, ini kan udah dituliskan. Posisi bidangnya 70-100, lubang 30 mili. Posisi yang sama terdapat step dalaman 20 mili dari sisi yang 20 mili. Gitu. Ini agak lumayan tertulis. Tapi akan lebih gampang kalau si bapak yang berbaju merah ini menyampaikan ke orang bengkelnya sudah langsung dalam bentuk gambar. Gitu. Ini pasti tidak akan ada misinterpretasi yang aneh-aneh. Jadi ukuran ini balok yang ingin dibuat, baloknya seperti ini. Ada step berbentuk tangga, stepnya ada di sisi ini. Terus ada lubang di bagian yang panjang gitu, yang lebih tinggi. Jadi ini gambar 3 dimensinya, kemudian digambarkan dalam gambar 2 dimensi. Si bapak ini bisa menyampaikannya dalam tampak atasnya seperti ini. Jadi tampak atasnya kan ada step ya. Kemudian tampak samping ada lubang gitu. Ini tampak samping kalau ada garis sumbu atau enggak, ini akan bisa beda makna. Bisa dimaknai nanti kalau lubang doang seperti ini, kalau gambar yang atas aja ya yang disampaikan ke orang bengkel, bisa saja nanti lubangnya dibentuk kotak atau bentuk segitiga yang penampaknya seperti ini. Tapi kalau ditampilkan dengan tampak atas dan tampak samping, tampak 3 dimensi, bisa beneran jadi lubang. Kemudian yang membedakan dia ini lubang atau enggak, yaitu ada garis sumbunya. Nah, ini terkait aturan-aturan dalam membuat gambar gitu.
Ini juga nanti akan berpengaruh kapan kita meletakkan dimensi-dimensi ini. Karena dimensi-dimensi ini akan menjadi di beberapa produksi, beberapa manufaktur, itu akan menggambarkan langkah produksi yang digunakan gitu. Jadi misal dari balok yang ukurannya 50 kali 70 dengan panjangnya tak hingga, kemudian ingin kita potong per 100 gitu. Atau opsinya adalah balok dengan ukuran 170 dengan panjangnya tak hingga, kemudian kita potong per 50. Itu kan ada macam-macam opsinya ya. Nah, itu yang biasanya juga akan disampaikan juga dalam sebuah gambar teknik. Kemudian sudah kepotong dalam bentuk balok, nah ini mana duluan yang harus kita kurangi? Apakah kita ngurangi bagian sisi sininya atau kita bikin lubang dulu? Apakah kita bikin step dulu atau bikin lubang dulu? Itu juga biasanya sudah tersampaikan dalam gambar gitu. Nantinya gambar ini akan menjadi media komunikasi antara desainer dengan manufaktur. Nah, ini yang saya ceritakan ya. Jadi bisa saja gambar ini sudah sesuai standar dan sesuai interpretasi dari yang dipikirkan oleh desainer. Tetapi saat dibikin oleh pihak manufacturer atau pihak workshop atau pihak bengkel, ternyata nggak sesuai. Loh, Pak, saya kan mintanya sesuai gambar yang di sini nih, kok hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan yang di workshopnya, loh, saya itu sudah bikin sesuai dengan panduan Anda. Nah, di sini bisa ada kemungkinan yang gambar ini orang British, orang Amerika, orang UK, tapi yang workshopnya itu ada di Jerman, kasarnya gitu. Jadi gambarnya itu pakai gambar standar British, kemudian dibikin oleh orang Jerman. Atau kita gambarnya dari Indonesia, kemudian dibikinnya di Jepang. Jadi kalau kita bisa menggambar, tapi gambarnya tidak sesuai dengan standar, itu bisa menjadi prahara yang tidak diperlukan. Jadi ini juga tujuannya gambar teknik adalah menjadi bahasa dalam bidang teknik gitu. Ini yang lebih advance. Jadi gambar itu sudah bisa dikembangkan langsung ke dalam step-step langkah-langkah dalam proses produksinya gitu. Nah, kalau ini istilahnya computer aided design. Jadi dalam dunia engineering kita mengenal 3 bahasa nantinya. Yang pertama bahasa lisan. Bahasa lisan itu kalau kita ngomong secara verbal itu bisa dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua adalah bahasa matematis. Jadi kalau omongan nggak bisa menjelaskan apa yang di pikiran kita, jadi kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Jadi kalau di kuliah saya, kalau kuliah di mekanika fluida, saya mau menjelaskan fenomena sebuah aliran udara yang melewati sebuah airfoil pesawat gitu. Kalau nggak bisa dijelaskan secara lisan, maka kita tuliskan dalam bentuk matematis dan dalam bentuk bahasa ketiga, yaitu dalam bentuk gambar gitu. Jadi kalau gambar airfoil saya bisa ngomong. Jadi airfoil itu terdapat aliran di sisi atas dari airfoil, di mana airfoil itu bentuknya seperti silinder tapi bukan silinder, bentuknya pipih tapi tidak terlalu pipih. Nah, itu kan bingung kan. Kemudian rezim alirannya yang di atas airfoil itu tekanannya lebih rendah daripada yang di bawah. Nah, kalau kayak gitu kan bisa digambarkan secara matematis dalam persamaan diferensial gitu-gitu. Ada kalanya statement secara lisan lebih mudah dimengerti, tapi lebih detail akan ada di secara matematis dan secara gambar gitu. Jadi setelah kita dapatkan poin-poin dari diskusi saya barusan, jadi gambar teknik itu tidak hanya sekedar gambar, tapi merupakan rangkaian dari aturan, tata cara pelaksanaan pembuatan gambar teknik yang diatur menurut standar dan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pelaku teknik, sehingga dibutuhkan bahasa atau standar gitu. Jadi selain bisa menggambar, tapi harus sesuai dengan standar gitu. Jangan sampai desainer menggambar idenya ini, tapi nggak sesuai standar. Akhirnya nanti yang pihak bengkelnya akan membuat sepemahaman dia juga gitu. Jadi kegunaannya ada 2. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi dan alat menyampaikan informasi. Ini adalah untuk menyampaikan hasil pemikiran yang menjadi suatu bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti. Dan yang kedua, ini yang nggak kalah pentingnya adalah fungsinya gambar
teknik adalah untuk pengawetan atau penyimpanan, atau istilah kerennya adalah dokumentasi. Jadi kalau kita membuat suatu produk, itu tiap tahapnya harus kita gambar dengan baik sesuai dengan standar. Jadi kalau kita gambar sesuai standar itu pasti akan ada semacam ini adalah gambar versi 1. Kemudian kita diskusi dengan user kita, dengan klien, oh tolong direvisi bagian ini, kita gambar ulang atau kita perbaiki. Itu gambar revisi kedua. Jadi kalau gambar itu sesuai dengan standar, di tiap halamannya itu pasti akan ada yang menunjukkan ini dibuatnya kapan, oleh siapa, ini revisi keberapa gitu. Jadi gambar teknik itu tujuannya juga untuk pengawetan dan penyimpanan atau dokumentasi. Jadi yang pertama adalah untuk menyampaikan pemikiran dan yang kedua adalah untuk mendokumentasikannya. Ini nanti akan ada terkait standar untuk documentation. Jadi ada nanti ada TPS, ada GPS gitu-gitu. Jadi yang menyampaikan informasi itu biasanya disebut Geometric Product Specification, kemudian yang dokumentasi Technical Product Documentation gitu, TPD gitu-gitu. Tapi nanti akan saya jelaskan di kuliah selanjutnya lah. Tapi intinya ada dua ini. Kemudian standar yang kita gunakan pada gambar. Sebentar. Ini suaranya kerekam ternyata. Jadi standar ISO, jadi standar yang kita gunakan adalah ini yang utamanya, yaitu International Organization for Standardization. Jadi ini adalah wadah internasional yang menstandarkan gambar teknik dalam bahasa teknik yang disepakati oleh semua pelaku teknik gitu. Jadi kalau Indonesia punya standar sendiri, itu standarnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi SNI ini tidak terlalu liar basisnya dari ISO. Jadi kalau tadi yang saya cerita di perkenalan saya menyusun standar terkait performa air conditioning unit ya AC di Indonesia itu SNI. Tapi tujuannya SNI tapi lahirnya pasti dari ISO. Karena kalau kita nggak pakai ISO maka si produk ini bisa nggak applicable antar negara gitu. Kemudian di tiap negara punya standarnya masing-masing. Misal Jepang ya, Jepang itu punya JIS, Japan Standard, kemudian di UK tadi punya BS, kemudian di Amerika punya ASME, punya ASTM, jadi ASME itu American Society of Mechanical Engineer, kemudian juga punya ASTM gitu. Nah, tetapi untuk gambar teknik kita sepakati kita menggunakan standarnya adalah ISO, International Organization for Standardization. Sebentar, ini kok suaranya kerekam ya. Ya, jadi ini contoh-contoh standar ISO. Ada banyak ya. Ada ISO terkait prinsip mempresentasikan gambar, ISO 128. Kemudian ISO 128-40, ini kita berbicara terkait potongan, cuts and section gitu. Kemudian ISO 128-30 ini terkait pandangan. Jadi kalau tadi kita sudah melihat pandangan tampak atas, tampak depan, tampak samping, nah ini ISO yang mengatur terkait hal itu. Kemudian ISO 128-50 terkait lanjutannya ini, representing area of cuts and section, dan terkait penulisan dimensi dan toleransi. Jadi ada berbagai macam standar yang banyak akan kita pelajari pada kuliah gambar teknik. Gitu. Kemudian untuk mencapai standar tersebut, kita memerlukan alat gambar. Jadi alat gambar yang utama adalah ya pensil itu sendiri. Jadi saat kita menggambar, ini untuk secara manual ya, kita memiliki pensil yang ada baji dan tirus. Ini maksudnya baji ini ujungnya tumpul, sedangkan tirus ini ujungnya lancip. Karena ini penggunaannya akan berbeda. Kalau kita ingin adanya gambar sebuah garis yang tebal gitu ya, maka pensil yang ujungnya lancip, tajam seperti ini tidak akan bisa menghasilkan seperti itu. Jadi tebal garis ini akan menandakan hal-hal yang berbeda juga dalam standar ISO. Kemudian ini ada salah benar gini ya. Ini terkait aja lah. Ini nggak kelihatan sebenarnya, ini terkait
orientasi dalam kita menggambar nantinya. Kemudian ini ada tipe-tipe dari pensil yang akan kita gunakan. Jadi ada pensil dengan H, kata kuncinya adalah hard. Kemudian medium dan soft, kata kuncinya adalah B gitu. Jadi yang hard ini timbal yang kita gunakan, leads yang kita gunakan biasanya digunakan untuk gambar-gambar konstruksi pada gambar teknik begitu. Kemudian medium dan soft ini lebih ke arah sketching. Jadi kalau nggak tahu ya, kalian masih zaman nggak ya ujian pakai LJK gitu, lembar jawaban komputer dibuletin satu-satu. Biasanya kan pakai pensil B ya. Kalau pensil B ini lebih relatif mudah dihapus dan tidak terlalu membekas. Tapi kalau yang hard ini akan cukup baik untuk gambar teknik. Kemudian alat gambar yang lain ada jangka juga. Baik itu jangka yang besar, jangka yang sedang, kemudian ada jangka pegas, jadi menggunakan pegas, kemudian juga ada juga jangka pembagi, jadi bisa diatur panjang pendeknya. Kemudian selain dari alat untuk menggambar, ini juga terkait penggarisnya. Jadi penggaris ini ada macam-macam. Yang umumnya kan penggaris lurus saja seperti ini, gitu. Nah, tetapi ada juga yang akan kita banyak gunakan nantinya di kuliah gambar teknik adalah penggaris di sini, penggaris segitiga ini. Jadi penggaris segitiga ini ada yang sama sisi dan ada yang sama kaki. Jadi yang sama sisi dan siku seperti ini ya. Jadi ini pakemnya adalah yang sama sisi masing-masing sudutnya ini 45 derajat yang di sini. Kemudian yang segitiga lebih besar ini adalah 60 dan 30 derajat. Ini kenapa? Karena nantinya kita akan mengaplikasikannya untuk membuat bentuk dengan sudut-sudut yang pasti. Kita ingin membuat lingkaran, terus lingkarannya bisa dibagi sudut 0, 90 derajat. Terus gimana caranya 0,45, terus 0,15, 0,30, 0,75, dan lainnya begitu. Asal kelipatan 15, 30 gitu. Nah, itu jadi diperlukan penggaris tiga seperti ini. Kemudian di sini juga ada bentuk yang seperti ini namanya mal. Ada mal lingkaran, ada mal bentuk lain. Jadi biasanya di sini sudah ada lingkaran dengan ukuran standar 14 mili, 16, 12, 10, sekian. Kemudian ada bentuk wajik, ada bentuk seperti ini juga. Ini intinya menebalkan. Jadi seperti yang di atas ini, kita menebalkan, membuat garis sesuai pola yang ada di penggarisnya. Begitu. Kemudian ada penggaris juga yang sudah include dengan konversi satuan, terus juga ini untuk menggambar lengkungan-lengkungan. Gitu. Itu sudah terkait kertasnya, terkait alat menggambar, terus penggaris untuk sebagai acuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah meja gambar. Nah, ini meja gambar yang ada di FTMD. Tapi udah nggak seperti ini sih, udah jauh lebih kecil. Ini untuk menggambar yang kertas 1 atau A0. Tapi kita yang di lab gambar itu ada meja gambar seperti ini. Jadi meja gambarnya itu sudah ada pemegangnya penggaris. Jadi ini namanya lengan mesin gambar, istilahnya mesin gambar. Jadi ini bisa digeser-geser ke kanan kiri, kemudian ini bisa bergerak pada satu sumbu dengan berapa degree of freedom berarti ya. Ini bisa gerak sumbu Y, sumbu X, kemudian bisa berotasi. Berarti ada 3 degree of freedom untuk di sini, dan ini bisa dimacam-macamkan. Jadi kalau kalian praktikum di lab gambar, itu akan sangat nyaman karena yang pertama kertasnya bisa dipegang, bisa cepet itu, bisa dipertahankan dalam satu posisi. Kemudian ingin menggambar garis, tinggal digeser. Tapi untuk ini tetap perlu bantuan dari penggaris biasa dan penggaris segitiga tadi. Gitu. Nah, kemudian untuk di tiap perkuliahan, ini perlu kalian siapkan peralatan minimalnya. Jadi ini adalah pensil mekanik atau bisa pensil manual juga. Utamanya ini yang ukuran 0,5, yang HB. Jadi pensil HB 0,5. Kalau yang 0,35 ini untuk garis tipis tidak harus ada.
Jadi kalau 0,5 kalian gambarnya dengan tekanan yang lebih kecil, itu nantinya juga akan ke 0,35. Gitu. Kalau saya sendiri pakai mereknya yang merek Faber-Castell, itu ada di toko-toko alat tulis terdekat. Kalau merek Rotring ini saya terakhir ke BEC itu tahun kemarin sebelum kuliah gambar teknik dimulai. Itu harganya satu pensil udah 300.000 pensil Rotring ini. Kalau Faber-Castell kan paling mentok-mentok 20.000 lah. Jadi saran saya pilih yang simpel-simpel dulu. Tapi kalau yang murah tidak memuaskan Anda dan Anda punya budget, ya silakan untuk naik level ke pensil merek Rotring ini. Coba kalian searching aja di Tokopedia sekarang. Rotring HB 0,5 harganya berapaan? Cepet kan, nggak harus ke BEC gitu. Kemudian penghapus pastinya, ini yang saya sarankan penghapusnya berwarna hitam. Berwarna hitam atau abu-abu lah. Jangan pakai yang putih, karena kalau pakai yang putih, itu biasanya saat kalian menghapus, itu bekas pensilnya akan nempel. Kemudian saat Anda menghapus ke sisi yang lain, itu bisa meleret atau jembret gitu lah. Pensil yang menempel di penghapusnya gitu. Kemudian penggaris segitiga set, ini perlu 2. Itu yang satu adalah sama sisi. Jadi yang sudutnya 90 dan 45-45, yang satunya adalah yang 90, 60, 30 gitu. Itu pasti banyak lah yang merek Butterfly, merek gitu-gitu. Kemudian kita juga butuh jangka boleh yang panjang, boleh yang sedang. Kalau saya ukurannya yang biasa saja lah. Dan ini bisa yang refill seperti ini atau yang pegangan pensil. Kalau saya sendiri prefernya memang yang mekanik untuk yang atas dan yang bawah ini. Kalau mekanik tinggal kita beli refillnya udah bisa survive terus-terusan lah. Kemudian untuk mal lingkaran dan tabung gambar ini tidak wajib harus punya, karena mending pakai lingkaran normal aja, nggak usah pakai nggak usah pakai mal ini, kita pakai jangka aja. Dan tabung gambar ini yang mungkin agak bedain antara anak teknik mesin sama anak biologi lah. Sorry, anak FTMD ya. Yes, bayangnya anak mesin terus. Jadi kalau anak-anak kita ya antara FTMD, FTSL, SAPPK gitu ya. Biasanya tuh pas zaman TPB atau tingkat 2 gitu, itu jalan-jalan pakai tabung gambar, terus ya berasa paling ganteng lah sekampus itu. Itu tuh anak-anak biologi biasanya, wah ngeri anak teknik pisan gitu lah. Ya, jadi itu yang perlu kalian lengkapi untuk di kuliah selanjutnya dan di praktikum. Yang nomor 1 sampai 4 saja. Terus yang pensil ukuran 0,35 nggak usah. Mungkin untuk pemaparan sampai situ dulu. Setelah ini saya akan menampilkan video yang mungkin video pendek saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait fungsi gambar, definisi gambar, pentingnya standar, serta alat gambar? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini dengan siapa? Dengan Dialdin Fatira, NIM 169200176. Ya. Untuk pensil yang ukuran 0,5 apa selain HB itu ada lagi? Maksudnya yang rekomendasi gitulah. Oh, kalau pensil harus HB sih. Harus 0,5 HB gitu. Jangan pakai yang 2B, jangan pakai yang B gitu, karena nanti akan lebih ke arah empuk nantinya, bukan ke arah keras. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Oke. Sultan, Pak Sultan Sadika, NIM 169200132. Ini kan alat gambar ada 6 nih, Pak. Apakah ketika ntar kita belajar harus ada semua atau bertahap gitu, Pak? Alat gambarnya 4 aja, Sultan. Jadi 1 sampai 4 aja dan memang bertahap, tapi untuk minggu depan itu yang 1 sampai 3 harus sudah ada sih. Pensil, penghapus sama penggaris segitiga. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oh ya, ini satu lagi
untuk kelas kita, jadi pas sekalian gambar ini, sekalian beli alat gambar, ini tolong beli juga kertasnya. Kertasnya kita standarkan. Jadi kertasnya butuh milimeter blok yang ukuran A4 aja lah ya, milimeter blok ukuran A4 dan kertas A4 gitu. Jadi untuk di beberapa kuliah mungkin saya akan minta kalian menggambar, baik itu di kertas HVS biasa atau di kertas milimeter blok, dan nanti dikumpulkan sebagai kuis atau sebagai PR gitulah untuk latihan menggambarnya gitu. Jadi malah lebih enak sekarang sih, lebih enak kalau pas online, kalau pas kuliah kuliah daring atau kuliah langsung itu, kalian kuliahnya di GKU Barat, itu mejanya cuman kecil, cuman 30x30. Kalau di rumah kan bisa lebih luasnya, bisa di lantai juga bisa gitu. Tuh. Jadi saat beli alat tulis, tolong milimeter blok sama kertas HVS-nya disiapkan juga untuk di tiap kuliah. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. nama Teguh Nonal NIM 324. Apakah untuk praktikum menggunakan ukuran kertas yang A4 juga Pak? Kalau praktikum nantinya akan kertas A3 sih. Baik Pak, terima kasih. Salah, sekalian beli, sekalian boleh. Ya kayak kertas menggambar saat kita masih SD dulu. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Oh iya. Untuk pensil HB yang dimaksud, kalau misalnya beli pensil kayu yang diraut itu Pak, itu ukurannya berapa ya Pak? Ukurannya ini, yang HB aja. Jadi pensil HB, kalau kalian raut, itu nanti defaultnya kalau agak tumpul gitu ya 0,5. Tapi kalau terlalu tajam nantinya 0,35 gitu. Basicnya gitu aja sih. Oh berarti menyesuaikan rautan ya Pak, ukuran 0,5 sama 35 itu Pak? Oke baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Yang kalau 0,5 yang pensil biasa itu udah HB atau belum ya Pak? Yang pensil biasa cetikan itu ya? Itu belum, itu rata-rata 2B. Jadi ukurannya benar 0,5, tapi nggak biasanya refillnya itu 2B. Jadi kalau yang cetikan itu pakainya yang HB. Jadi kalau udah punya pensil mending beli isinya aja gitu ya? Betul. Oke, masih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi yang set penggaris segitiganya yang bagaimana saja ya Pak yang dibutuhkan untuk minggu depan? Oke, ini belum kebayang ya. Jadi penggaris segitiganya itu yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Yang sama sisi sama yang segitiga gitulah. 60-30. Coba saya cari di Tokopedia ya. Berarti 2 buah penggaris segitiga ya Pak? Oke, baik Pak. Sama-sama. Iya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, untuk mata kuliah ini apakah kita ini Pak butuh buku referensi gitu Pak, atau kita cukup dengerin Bapak jelasin aja gitu Pak? Ya, jadi memang kalau tadi terkait yang saya senggol ya, buku referensi itu ya ada tapi nggak wajib. Kenapa? Karena basis kita itu menggunakan standar. Jadi standar yang kita gunakan itu ISO. Nanti file presentasi saya akan selalu di-share lah di MS Teams ini. Jadi kalau ada gambar-gambar ISO di dalam paparan, silakan digunakan untuk sebagai bahan belajar. Tapi ISO yang digunakan itu bayangannya seperti inilah. Kalau ngecek di file di halaman SAP gitu, ada ISO 5457, ada ISO 128, dan macam-macam. Jadi kalau yang paling banyak kita gunakan itu ISO 128 nantinya. Gitu.
Dan nanti akan saya masukkan di file presentasi dan kalian belajarnya dari situ aja. Itu. Buku referensinya tambahan aja kok, nggak wajib. Oh iya, terus juga lab gambar itu punya modul praktikum atau modul kuliah. Selama ini kalau daring itu bisa beli secara langsung di kampus. Cuman kalau kasusnya online gini saya kurang tahu apakah beli e-booknya atau bagaimana. Soalnya kalau e-book rawan ini ya, rawan dibajak. Jadi biasanya akan beli secara offline dan dikirim, nggak tahu tapi nanti nunggu dari Bu Uci aja lah. Jadi Bu Uci itu ini kita koordinator asisten. Sebenarnya kalau mau agak tersistematis juga belajarnya, ini bisa lihat kamera saya nggak? Jadi buku ini buku legendnya di Teknik Mesin ITB. Ini judulnya adalah Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Ciptaannya Bapak Sugiarto dan Pak Takashi Sato. Jadi Pak Sugiarto ini mantan dosen di mesin dan buku ini udah dipakai di sembarang universitas di Indonesia karena kan ITB termasuk pelopornya ya. Cuman si buku ini terakhir update pas saya kuliah kalau nggak salah, pas Pak Sugiartonya pensiun. Jadi ini tuh versi tahun 2003 ternyata. Versi tahun 2003. Jadi ISO yang ada di buku ini biasanya nggak relevan juga. Jadi sudah mulai ada update. Oleh karenanya nggak apa namanya? Oleh karenanya nggak terlalu jadi referensi utama sekarang. Karena kita punya standar ISO yang terbaru gitu. Ya nanti akan saya share ininya lah. Saya share. Coba sih, ini kelihatan layar saya nggak? Menggambar mesin standar. Nah ini nih bukunya nih. Tapi ini jadi komplementer aja lah, bukan jadi yang utama. Ini buku yang kami pakai saat jadi mahasiswa 10 tahun yang lalu. Ya harganya memang seginian. Tapi sekarang kita pakai referensi slide saja yang utama karena di situ sudah merangkum ISO. Gitu. Gitu ya. Menggambar mesin. Kita coba cari pensil mekanik. Oh, lebay ternyata 150. Ini ada yang 46.000. Ada juga yang 155.000 juga sih. Ya, kalau saya paling pensil mekaniknya ya pakai Faber-Castell aja. Ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Nama saya Teguh Nal. Untuk kertas milimeter bloknya itu ukuran 3 mm atau 5 mm? Yang 5. Okay. Yang angkanya bulat aja. Nah ini ya, rotring, pensil mekanik yang HB. Wah gampang banget nih. Zaman saya kuliah nggak ada gini-ginian. Harus belusuk-belusuk ke Baltos tuh, Balu Burton Square. Nyari ini satu-satu. 12 piece leads HB 0,5. Tuh. Kita coba cari penggaris. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang penghapus tadi ada ditentukan merek atau hanya cukup yang warna hitam saja? Oh ya, semuanya nggak ditentukan merek ya. Semuanya nggak ditentukan merek, yang penting fungsinya gitu. Jadi ini cuman referensinya aja, yang bagusnya merek Rotring, yang ekonomis merek Butterfly, yang agak mahal dikit tapi udah bagus itu Faber-Castell gitu. Tapi kalau penghapus mereknya terserah. Kalau saya sendiri pakainya Faber-Castell warna hitam. Gitu.
Oh, oke, terima kasih Pak. Ya, terus penggaris segitiganya yang kayak gini ya. Ya, ini yang paling umum digunakan yang merek Butterfly, tapi kalau pakai merek yang lain juga nggak apa-apa. Kalau nggak cocok sama warnanya, jadi penggaris segitiga 2 yang 45 derajat sama yang 30-60 derajat gitu. Adalah di fotokopian dekat rumah. Tapi kalau beli-beli anu ya, pakai masker ya. Sesuai protokol. Ini penghapus hitam Faber-Castell 4.000-an. Mal lingkaran kalau mau biar nggak pakai jangka juga. Oke, mal lingkaran. Dan ini apa lagi ya? Jangka ya, jangka Faber-Castell. Ya, silakan ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Hmm? Perkenalkan, nama saya Mutakin Arya Wijaya, NIM 169312. Apakah kita perlu mal huruf nggak, Pak? Kayak misalnya pas digambar nanti dikasih keterangan gitu, Pak. Oh, enggak sih. Defaultnya sebenarnya kita nggak butuh mal selama mata kuliah gambar teknik ini. Berarti untuk keterangan ditulis manual aja, Pak? Tulis manual. Keterangan maksudnya kayak gimana sih? Yang kayak tadi, Pak, kayak yang panjangnya 300 mm gitu, Pak. Yang, Dimensi. enggak usah. Itu pakai penggaris biasa aja. Oke, terima kasih, Pak. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Oh, kalau untuk penggaris segitiga teknik itu berarti tidak dibutuhkan ya Pak? Penggaris segitiga teknik itu yang kayak gimana tuh? Yang tengahnya nggak bolong, ada garis-garisnya itu. Penggaris pegangan teknik. Oh, yang kayak gini. Yang ada sudut-sudutnya gitu. Iya. Boleh juga. Yang penting bentuk luarnya aja. Yang saya minta bentuk luarnya. Oh ya, sorry. Terima kasih jadi ngingetin. Jadi perlu busur derajat juga ya. Sorry. Ya. Jadi penggaris segitiga, busur derajat juga. Boleh kok dalamnya bolong, dalamnya padat juga silahkan. Tuh. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Kalau yang apa tadi kertas A3 itu boleh nggak kalau dari buku gambar aja? Boleh. Dari buku gambar aja nggak apa-apa. Oh, oke, terima kasih Pak. Oh iya, sambil kalian menyimpan pertanyaan, saya sampai lupa satu hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi terkait kuliah. Jadi TPB kan cuma bisa mengulang 1 tahun ya, di tahun keduanya gitu. Nah, karena praktikum, karena komposisi penilaiannya seperti ini, sudah terlihat kalau praktikum itu cukup besar dibandingkan UTS saja, dibandingkan UAS saja gitu. Nah, jadi syarat kelulusan itu kalau kalian ikut UTS, UAS tugas dalam 1 semester, itu pasti lulus lah, berapapun nilainya gitu. Tapi kalau praktikum kalian nggak masuk 1 modul aja, itu langsung otomatis nggak lulus. Dan nilai di tiap praktikum itu ada minimalnya, saya lupa 60 atau 70 gitu. Jadi kalau di bawah nilai standar tersebut, maka modul tersebut nggak lulus. Nah, terus kasusnya gimana? Kalau praktikum itu nggak hadir 1 atau nggak lulus 1 modul lah, tapi UTS UAS tugasnya sempurna semua. Nah, ini kebijakan di para pengampu kuliah gambar teknik. Nilai dari sisi teori bisa Anda simpan selama 1 tahun. Jadi kalau apes-apesnya semester ini nggak lulus Gamtek, kalian tahun depan ngulang. Yang sisi teorinya bisa ada 2 opsi. Bisa kalian pakai nilai yang tahun kemarin atau mau ngambil dari nol gitu. Yang pasti yang praktikum harus ngulang semuanya. Jadi yang lulus cuman 6 dari 7 modul. Nah, tahun depan harus ngulang 7 modul gitu. Nanti akan saya tambahkan 1 slide lah terkait itu.
lupa menambahkan karena baru disepakati ya itu diskusinya agak keras juga itu. Tapi intinya gitu. 7 modul harus lulus semua, nggak lulus 1, maka tahun depan harus mengulang semua modul. Tapi nilai teori bisa Anda simpan selama 1 tahun atau ya jatahnya TPB itulah. Gitu. Tapi saya harap semuanya lulus aja lah ya. Karena praktikum itu yang penting gambar sesuai yang diinstruksikan dan nggak neko-neko. Menurut saya nggak akan lulus deh. Gitu. Pak izin bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk busur derajat itu kan ada beda-beda tuh Pak ukurannya Pak. Yang Bapak saranin kayak mana Pak ukuran? Yang saya saranin yang kecil-kecil aja. Jadi yang paling ukurannya cuma berapa? 15 cm itu loh bagian dasarnya itu. Tujuannya apa? Karena agar gambar kalian itu bisa dicek derajatnya berapa dan kalau bikin titik tambahan di luar busur derajat itu nggak terlalu jauh di atas gitu lah. Gitu. Yang penting nyaman aja. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oh ya, yang ada masalah internet untuk yang on cam nggak apa-apa, matiin aja. At least beberapa saat on cam gitu. Tabung gambar nggak usah ya, kalau kalian di rumah aja. Tapi harganya tabung gambar tuh ya kisaran 60.000. 60.000. Oh iya, 60 ya kan 60 kan. Sekarang malah lebih murah karena bersaing di internet. Nggak usah lah ya ini. Kalau dulu kami selalu bawa. Karena gambarnya bisa dibawa pulang, terus kami gambar di rumah gitu-gitu. Tapi makin ke sini gambarnya nggak boleh dibawa pulang, jadi harus dikerjakan di kampus. Gitu. Jadi ini nggak usah, nggak relevan sekarang. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Saya Diadin Fatira, NIM 19176, ingin bertanya tentang praktikum. Untuk praktikum kan tadi 2-3 jam ya. Apakah dalam waktu tersebut harus selesai gambarnya? Apa gimana ya? Nggak harus. Jadi sistem di itu progresnya. Jadi yang penting di tiap 30 menit kalian ngefoto dan diupload progresnya gitu. Jadi yang kami inginkan selama 2 jam kalian memang fokus mengerjakan saat itu. Kemudian nanti setelah kalian upload di sesi yang paling akhir semifinal, nanti asisten akan mengoreksi dan memberikan komentar lah. Jadi kalau misal gambar yang utamanya seperti apa ya, misal gambar utamanya seperti ini gitu. Misal gambar utamanya seperti konsentrator seperti ini. Kalian dalam 2 jam itu cuma selesai bagian parabolanya aja. Belum selesai bagian supportnya, belum selesai bagian engselnya, bagian kolektornya belum selesai, nggak apa-apa. Dikumpulin aja. Nanti tiap setengah jam kan tetap ngupload nih. Tapi di antara sesi praktikum ini sampai sesi praktikum setelahnya, di minggu depannya harus sudah selesai. Sesuai instruksinya. Tapi gambarnya nggak serempong ini kok, tenang aja. Sama satu lagi Pak, untuk penggaris segitiga apa harus yang besar gitu Pak? Malah menurut saya yang nyaman untuk dipakai di kertas A3 sih. Jadi nggak usah terlalu besar, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Peralatan gambar saya ada di kampus sih, jadi nggak bisa saya tunjukkan sekarang. Apa ada ya? Sebentar. Nggak ada. Tinggalan di kampus semua. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Jadi untuk awal ini santai dulu aja lah seminggu ini.
Pak, boleh lihat slide yang apa kebutuhan barang-barangnya tadi, Pak? Oke. Salah file sebentar. Terima kasih, Pak. Sekarang. Oh ini ya. Oh satu saya share satu screen ya. Ini laggingnya agak lumayan ya. Saya udah nunjukinnya sekitar 5 detik yang lalu. Apanya ini, Pak? Yang slide barang, sekarang gambarnya slide barang-barang sih di tempat saya, Pak. Oh udah ya. Oh iya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Hmm? Tadi ada yang menanyakan tentang milimeter blok yang 5 mm atau yang 3 mm, dan saya baru dengar itu pertama kali. Bedanya itu yang gimana ya, Pak? Yang 5 mm itu yang gimana ya? Itu yang itu ukuran kotak-kotak yang besarnya yang mencangkupnya gitu. Jadi sebenarnya kan milimeter blok itu satu kotaknya 1 mili kan. Tapi ada yang garisnya kotak besarnya 5 mili. Saya nggak pernah nemu yang 3 mili juga sih. Tapi at least yang penting bisa per 5 mili gitu si kotak-kotaknya. Pasti kan 1 milimeter lah ya. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, ini kertas milimeter bloknya ternyata adanya F4 atau folio, jadi nggak usah maksain A4. Kertas HVS A4 aja. Kertas A3 ini untuk praktikum. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, mangga. Jadi yang kertas HVS A4-nya itu yang ukurannya beratnya bebas itu kan, Pak, yang Bebas, mau 70 gram, mau 80 gram silakan aja. sama satu lagi nanya yang jadwal praktikumnya itu kapan ya, Pak ya? Itu nanti akan disampaikan oleh koordinator asisten ya, oleh Bu Uci. Ya. Oke, makasih, Pak. Pertanyaannya Ignatius mengingatkan saya perlu ada satu ketua kelas di sini. Yang dituakan siapa nih di sini? Dituakan. Yang bisa jadi ketua kelas? Ini udah kenal satu angkatan kan? Apa belum? Monggo. Ketua kelasnya ini cuman untuk menyampaikan informasi dari saya dan dari Bu Uci ke anak-anaknya aja gitu. Kalau nggak ada sekarang, saya tunggu minggu depan ya, ketua kelas. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk persiapan kuliah minggu depan? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau misal yang jangka tadi, misal pakai jangka yang pakai refill gitu, refillnya juga yang HB ya, Pak? Betul, semuanya HB, pensil yang kita pakai HB. Oke, terima kasih, Pak. Ada kok. Aduh, nyaman sekali zaman sekarang. Saya kayaknya pakai yang ini tahun kemarin tuh. Jadi pensilnya dapat Faber-Castell di Gramet, refillnya di Gramet BIP yang cuma ada lapak khusus rotring kalau nggak salah. Ini jangan lupa isi ya, jangan lupa isi kehadiran. Sudah berapa orang nih? Oh, udah 96%. Ya. Ya, kita lihat-lihat sedikit lah. Mampu mendapatkan bisa menggambar layaknya pro engineer. Tidak menjelaskan terus, takutnya jenuh. Oh ya, nanti santai aja ya. Tipikalnya anak ITB itu selalu motong pembicaraan.
Jadi silakan kalau di tengah-tengah presentasi, tengah-tengah kuliah gitu, Pak saya nggak paham nih, silakan aja. Nggak akan tersinggung kalau saya kayak gitu. Nggak jarang juga saya nyela orang soalnya. Pak, saya penasaran Pak, yang pensil yang throttling itu kelebihannya apa ya kok harganya kelebihannya besar? Apakah kualitasnya seberapa jauh? Saya penasaran Pak. Itu tuh itu lebih ke arah presisi ininya, presisi si badannya sama si ujungnya itu. Jadi kalau dia nggak pas banget itu sebenarnya itu kan kayak ada longgar-longgarnya dikit kan ya. Nah kalau ada longgar-longgarnya dikit, kita pinginnya kayak gini, tapi yang terjadi seperti itu gitu. Jadi yang saya rasakan pas minjem punya teman yang rotring dulu kayak gitu sih, lebih gripnya lebih mantap untuk dari tangan ke pensil. Tapi di luar itu ya memang anu sih, secara fisik dia lebih kokoh daripada pensil-pensil yang murah-murah gitu. Nah, terus saya pakai yang Faber-Castell yang nggak ada perbedaan signifikan. Gitu. Oh, mungkin. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Kan kita pure ini kan, Pak, manual. Nah, beberapa kotasan itu ada yang pakai AutoCAD gitu, Pak. Emang perbedaannya apa sih, Pak? Kalau yang AutoCAD sama yang manual yang signifikannya? Signifikannya itu dari sisi ini. Lebih utamanya pastinya pertama praktis kan ya kalau pakai komputer gitu. Tapi yang membedakan itu adalah alur berpikirnya. Jadi saya punya di sini ada nggak ya? Aduh nggak ada ya. Adanya di komputer di lab. Jadi arsitektur untuk berpikirnya kalau kita membuat suatu barang itu gampang. Kalau gambar 3 dimensi kita harus kalau gambar manual itu meja kerja kita tuh 2 dimensi. Itu aja. Tapi kalau gambar CAD itu ini bukan AutoCAD ya. Ini CAD secara keseluruhan itu bidang gambarnya 3 dimensi. Jadi kalau kita pengen bikin silinder gitu, cuman cukup gambar satu lingkaran terus di extrude ke satu sisi gitu. Nah, tapi ini agak tricky kalau AutoCAD. Kalau AutoCAD itu nggak ada gambar 3 dimensi, nggak ada bentuk fisik 3 dimensi gitu. Jadi AutoCAD itu mirip kayak gambar manual, tapi bisa di 3 aksis. Jadi objek itu terdiri atas ini materi minggu depan lah, antara titik-titik yang dihubungkan menjadi garis gitu kan. Nah, AutoCAD itu garis-garis yang dihubungkan satu sama lain. Jadi pun kita menggambar 3 dimensi, itu tuh cuman garis yang dihubung-hubungin. Beda kalau kita pakai SolidWorks atau pakai Inventor gitu, itu ya sudah kita murni membuat barang 3 dimensi, barang pejal gitu. Gitu. Tuh. Oke, Pak. Ya, jadi outputnya itu sebenarnya bukan kalian jadi drafter gitu ya. Lebih ke arah bisa memahami gambar. Intinya gitu. Ya. Ternyata yang di komputer saya kurang canggih. Oke. Saya rasa sudah waktunya sudah di 4.40. Jadi kalau ada pertanyaan lain boleh di sini atau boleh via Japri chat MS Teams, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah akan saya akhiri dan pesan saya untuk kalian TPP bersemangat dalam menjalani kuliah dan jangan jangan cuma kuliah aja. Saran saya juga kalau ada kesempatan ikut organisasi apa, ada kesempatan di mana gitu, ikutin aja. Ikuti dengan semangat dan insya Allah bakal ada hasilnya lah. Nggak usah ikut karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi ikut karena ingin tahu sesuatu gitu. Jadi targetnya bukan CV ya, targetnya bukan CV, tapi targetnya adalah saya bisa apa, saya kenal siapa aja, gitu aja. Gitu. Jadi semangat ya dalam kuliah dan sekali lagi saya prihatin karena belum sempat masuk ke kampus, belum sempat beraktivitas dalam kampus. Semoga pandemi segera berakhir, vaksinnya ampuh dan kita segera dapat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.